kita mulai hari ini pembelajaran. Ya, untuk pertemuan kali ini kita tentang masalah-masalah ekonomis. Jadi Ibu beritahukan di awal bahwa untuk pertemuan yang kita kali ini yang ketiga kah? Ya. Itu kita akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi. Jadi nanti berkaitan dengan 3W 1H. Apa saja? Kita bahas yang pertama, masalah pertama yaitu barang apakah yang akan diproduksi. Jadi kalau kita bicara barang apa yang diproduksi berarti ada apa? Ada nantinya hasil. Kita yang pertama apa? Memikirkan adalah peluang. Misalnya kita berpikir tentang barang apa yang akan kita produksi. Misalnya peluangnya apa? Tidak mungkin kan Anda misalnya mau menjual alat perlengkapan ibadah, misalnya Hindu Buddha di sini, pastinya banyak yang tidak laku karena di sini mayoritas adalah Kristen dan Islam. Iya kan tidak? Berarti kalau kita menjual itu berarti kita kurang melihat peluang. Bisa saja nanti barangnya tidaklah laku. Nah, kalau kita memproduksi barang, kita harus lihat peluang kalau kita jual kira-kira laku tidak. Misalnya seperti itu ya. Yang belum ada di sini apa? Kira-kira seperti itu. Kalau belum ada, nah itu dikatakan peluang. Misalnya Anda akan memproduksi apa di sini? Misalnya kerupuk di sini nih selalu belum bisa membuat sendiri, tetapi selalu membeli dari luar. Misalnya kerupuk singkong, bisa saja Anda bikin kerupuk singkong. Nah, itu adalah peluang karena di sini belum banyak ya. Kalau dilihat semua kiriman dari luar Wamena. Tinggal Anda nanti belajar bagaimana caranya memproduksi keripik singkong. Nah, tadi itu barang apakah yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Ini berkaitan dengan what, barang apakah yang akan diproduksi. Jadi misalnya Anda menentukan tadi keripik singkong misalnya. Oh, bukan keripik singkong, kerupuk singkong. Ada kerupuk singkong kan? Yang lebar itu baru biasanya bisa saja. Itu cara mengolahnya nanti bagaimana. Berapa banyak diproduksi. Yang pertama barang apakah yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimanakah barang tersebut diproduksi? Berarti ini berkaitan dengan cara memproduksi suatu barang. Misalnya bagaimana? Misalnya adalah kerupuk dibikin misalnya ubinya dikupas dahulu, kemudian diparut, kemudian dikasih bumbu roiko, kemudian dicetak, dijemur. Bisa saja seperti itu, ya kan? Itu adalah cara membuat kerupuk singkong seperti itu. Nah, berarti kalau kita pertanyaan bagaimanakah barang tersebut diproduksi berarti berkaitan dengan apa? Bagaimanakah barang tersebut diproduksi? Kemudian for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Ini pertanyaan ketiga. Kalau barang sudah menentukan barang apa yang diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksi, kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, berarti yang ketiga ini untuk siapa barang tersebut diproduksi berarti barang sudah jadi. Untuk siapa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh maksimum profit atau keuntungan. Nah, masalah perekonomian tadi, masalah pokok perekonomian itu yang biasa kita sebut itu apa? Ada kekurangan atau kelangkaan. Kekurangan atau kelangkaan bisa saja barang yang dibutuhkan itu tidak tersedia. Nah, kebutuhan manusia itu banyak, tetapi barang yang untuk memenuhi kebutuhan adalah terbatas, ya kan tidak? Kemudian kebutuhan masyarakat. Nah, masalah perekonomian itu ada kebutuhan masyarakat, ada kelangkaan. Artinya untuk memenuhi kebutuhan tadi tidak ada. Kebutuhan masyarakat juga terpenuhi, itu harus ada alat pemuas kebutuhan berupa uang dan barang. Kemudian harus ada faktor produksi. Faktor produksi itu bisa modal, sumber daya manusia, tenaga kerja, ya kan? Seperti itu, sumber daya alam, sumber daya manusia.
Itu masuk dalam faktor produksi. Nah, masalah pokok perekonomian itu adanya scarcity, yaitu masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Kelangkaan itu dikatakan kekurangan, adanya ketidakseimbangan. Kebutuhan manusia itu terbatas atau tidak? Kebutuhan manusia itu banyak, tidak terbatas. Alat pemuas kebutuhan adalah berupa uang ataupun berupa barang. Kemudian faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat bisa jadi tenaga kerjanya kurang, bisa jadi misalnya modalnya juga kurang. Berarti terjadi masalah kelangkaan. Nah, di satu pihak keinginan masyarakat itu relatif tak terbatas, sementara di lain pihak sumber daya dan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut terbatas. Jadi itu. Keinginan masyarakatnya banyak, kebutuhannya banyak, tetapi sumber daya serta faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut, barang dan jasa terbatas. Ya kan tidak? Bayangkan, di sini sudah ada pabrik belum? Belum ada. Sementara kita dari luar Wamena. Berarti apa? Sumber daya terbatas. Ya kan tidak? Kebutuhannya tidak minyak goreng kita semua dari luar Wamena. Sabun yang ada kebanyakan kita konsumsi dari luar daerah. Dan di sini karena kita belum banyak pabrik ya kan tidak? Sebenarnya itu kalau minyak goreng itu bisa dibikin lokal dengan kelapa sawit ya. Bisa pakai kelapa itu bikin lokal bisa, tetapi di sini belum banyak. Kebanyakan orang membeli yang sudah jadi. Nah, kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa, baik yang disertai permintaan efektif atau tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Jadi kita punya kebutuhan itu banyak, tapi tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi. Mengapa? Karena belum tentu kita punya kemampuan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan kita. Bayangkan saja, pasti tiap individu punya keinginan kebutuhan berbeda. Tidak mungkin semua terpenuhi dalam jangka waktu yang sama. Ya kan tidak? Pasti ada jangka panjang, ada yang sekarang dipenuhi. Ya kan tidak? Nah, kemarin kan Ibu sudah pernah menggambarkan tentang apa itu keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu contohnya apa saja? Anda kuliah mau lulus, keinginan kah tidak? Anda kuliah selesai mau pekerjaan yang layak, keinginan kah tidak? Nanti selesai kuliah ingin mendapatkan tunjangan hari tua, ingin mempunyai rumah, mempunyai mobil, mempunyai sepeda motor, itu keinginan kah tidak? Keinginan. Anda sekarang ingin membeli pulsa, ingin makan, itu keinginan kah tidak? Keinginan juga. Nah, kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu juga masuk di dalam keinginan juga, tapi dia ada yang kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier. Kalau keinginan ada yang jangka waktunya harus terpenuhi sekarang keinginannya, ada yang akan datang. Ya kan tidak? Misalnya kebutuhan makan, kebutuhan membeli pulsa, kebutuhan naik taksi, fotokopi, itu adalah kebutuhan. Tinggal Anda memilah mana yang pokok, mana yang primer, dan sebagainya. Jadi kebutuhan Anda tidak mungkin semua terpenuhi, tergantung kepada kemampuan Anda untuk memenuhi. Tergantung apanya? Uangnya, ya kan tidak? Kemampuan untuk membeli itu berupa uang, dan barangnya ada tidak, ya kan tidak? Di situ. Kemudian jenis-jenis barang. Banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Cara memperolehnya bisa dibedakan untuk memperolehnya. Kalau kita lihat dari cara memperolehnya ya, yang pertama itu barang cuma-cuma, atau biasa kita bilang ada barang ekonomis, ada barang bebas, ada barang ekonomis. Barang ekonomis itu ketika kita
membutuhkan barang itu harus kita melakukan pengorbanan dengan berupa uang. Tapi kalau barang bebas berarti kita tidak perlu mengeluarkan apapun, tetapi kita bisa memenuhinya. Misalnya apa? Kebutuhan kita bisa terpenuhi tanpa pengorbanan. Misalnya apa? Air, udara, mungkin seperti itu ya. Jadi ada barang bebas dan ada barang ekonomis dan barang bebas. Kalau di sini dikatakan ada barang cuma-cuma, itu sama dengan barang bebas. Jadi dia terpenuhi, kita bisa memenuhi kebutuhan kita itu tanpa pengorbanan. Misalnya apa? Matahari, apalagi menghirup udara, air, kan seperti itu. Itu tanpa pengorbanan kah harus berkorban? Itu tanpa pengorbanan. Nah, kalau kita lihat selain kebutuhan tadi itu bebas dan cuma-cuma dan ekonomis, ada juga kebutuhan dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Ini berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia ya. Ada barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kita lihat terlebih dahulu barang inferior. Barang inferior adalah barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Yaitu kalau pendapatannya bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang inferior akan berkurang. Misalnya, dia ini dikatakan barang inferior itu yaitu barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Jadi kalau misalnya orang berpendapatan tinggi, dia tidak akan tertarik membeli. Hanya ketika dia membeli, ketika dia pendapatannya rendah. Misalnya apa? Singkong, ubi kayu. Nah, kalau dia pendapatan naik, dia akan beralih kepada beras. Jadi itu tergantung tadi barang yang diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah berdasarkan kepentingan barang tersebut dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang yang ada perubahan pendapatan. Ketika ada perubahan pendapatan, tidak akan mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang esensial. Misalnya ketika orang pendapatannya dia bertambah, dia tidak akan mengurangi terhadap permintaan barang tersebut. Misalnya beras, itu dikatakan barang esensial. Mengapa? Ada orang yang menganggap beras itu amat penting atau kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya gaji naik, tidak, dia tetap akan membeli beras. Pendapatannya bertambah ataupun berkurang, dia tetap akan membeli beras. Makanya dikatakan adalah barang esensial. Itu. Dia mengatakan bahwa itu barang esensial, tidak berubah permintaannya ketika dia pendapatannya bertambah ataupun jadi dia mengatakan bahwa barang ini adalah penting. Jadi ketika misalnya orang yang menerima gaji 1 bulan 5 juta, kemudian gajinya turun 4 juta, tapi karena dia menganggap barang ini adalah penting, makanya dia mengatakan dia akan tetap membeli barang tersebut. Kemudian jika gajinya naik menjadi 6 juta dari 5 juta, walaupun naik, dia tetap akan membeli barang tersebut karena dia mengatakan bahwa itu pokok. Jadi kalau barang inferior dengan esensial, bedanya kalau barang inferior itu untuk kalangan pendapatannya yang rendah, tergantung kepentingannya. Dia menganggap bahwa saya akan membeli singkong kalau seandainya uang saya hanya cukup untuk membeli singkong pengganti beras. Tetapi ketika barang esensial ini berarti dia pendapatannya tinggi kah, rendah kah, dia tetap akan membeli barang tersebut. Itu barang esensial. Kemudian barang normal, yaitu suatu barang dinamakan barang normal apabila dia mengalami kenaikan dan permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Jadi kalau seandainya barangnya pendapatannya naik, otomatis dia akan bisa membeli barang normal seperti
televisi, peralatan rumah tangga, artinya itu normal gitu. Nah, ini. Kemudian ada barang mewah. Nah, kalau barang mewah ini apabila orang berpendapatan menengah ke atas. Misalnya contohnya beli mobil, motor, ini kan tidak setiap bulan harus kita menyimpan dahulu, ini termasuk barang mewah. Tetapi kalau barang normal, kadang-kadang orang yang berpendapatannya kelas bukan menengah tetapi kalangan ke bawah, dia tetap menganggap televisi itu barang normal. Kadang-kadang di rumah-rumah kita bisa menemui televisi walaupun dia berpendapatannya mungkin di bawah menengah. Mengapa? Karena dia menganggap bahwa normal setiap orang itu punya televisi seperti itu. Jadi kadang penggolongan barang-barang ini berdasarkan kepentingan barang dalam kehidupan manusia yang disebutkan tadi, yaitu barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kadang pernah Anda dengar penggolongannya itu ada yang berdasarkan barang pokok, barang primer, kemudian pokok primer tadi, sekunder, dan tersier. Ada beberapa literatur tentang jenis-jenis barang. Itu Anda bisa jumpai juga. Tapi kebetulan Ibu mengambil yang ini. Jadi itu tidak mengapa. Tinggal Anda memasukkan kemana. Ya kan? Seperti itu. Berdasarkan cara penggunaan barang tersebut oleh masyarakat. Kalau berdasarkan penggunaan barang tersebut oleh masyarakat itu kita pernah kenal apa? Ini barang saya, berarti ini barang pribadi. Kalau jalan raya itu barang apa? Umum atau publik. Ada barang umum dan ada barang publik. Misalnya buku, berarti milik Anda pribadi. Kalau rumah sakit ya milik umum. Jalan, rambu lalu lintas di jalan sana adalah milik umum. Tetapi kalau yang bersifat pribadi itu bisa berupa apa? Pakaian yang Anda gunakan, sepatu, tas yang kepemilikannya adalah milik Anda sendiri. Tapi kalau umum, kepemilikannya bersifat bisa dipakai oleh masyarakat umum. Ya kan tidak? Nah, kita lanjut pada faktor-faktor produksi. Adalah barang-barang yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Anda bisa membedakan apa itu barang atau jasa atau tidak? Bisa. Barang adalah apa ciri barang? Ya, benar. Kemudian bisa dipegang kemanapun Anda pergi. Ya kan tidak? Paling tidak barang itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dibawa kemana ketika Anda pergi. Ya kan tidak? Nah, tetapi kalau jasa tidak bisa. Jasa itu Anda konsumsi bersamaan. Tidak bisa Anda bawa pulang, bawa pergi, tidak bisa. Misalnya Anda menginap di hotel. Yang Anda beli itu apa? Jasa ketika dari hotel pelayanan semalam atau 2 malam yang Anda menginap itu, yang Anda konsumsi tidur bersama kasurnya itu adalah jasa yang Anda beli. Ketika pulang, sudah Anda nggak boleh pegang apa-apa. Bantal pun tidak boleh bawa Anda pulang. Anda bawa pulang, ya kan tidak? Misalnya Anda naik pesawat itu juga pelayanan jasa atau produk jasa yang ditawarkan. Anda naik pesawat tidak mungkin kursi pesawat Anda bawa pulang, tidak kan? Ketika Anda menaiki pesawat, duduk sampai ke tempat tujuan, itulah yang Anda beli, jasa itulah yang Anda beli. Ketika misalnya Anda sampai di Sentani naik pesawat dari sini ke Sentani, Anda selesai turun, sudah tidak ada hubungan lagi. Karena Anda sudah selesai urusan jasa yang Anda beli tadi ketika Anda mengkonsumsi bersamaan tadi. Yaitu Anda ada duduk di dalam pesawat. Jadi ciri jasa itu adalah dikonsumsi secara bersama atau digunakan secara bersamaan. Misalnya apa? Anda berobat ke dokter. Ada Anda tidak bisa diobati, nggak ada dokternya. Ya kan tidak? Siapa yang mau diperiksa? Harus Anda dokter dan harus Anda. Ya kan tidak? Dokter memeriksa Anda diperiksa. Penyakitnya apa? Selesai keluar ruangan, sudah tidak ada hubungan. Paling barang yang Anda tembus adalah obat. Tetapi jasa pelayanan dokter tadi dibeli ketika Anda diperiksa sama dokter. Ada dokter, ada Anda. Jadi ciri jasa itu tidak dikonsumsi secara bersamaan atau digunakan secara bersamaan. Kemudian tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Ya kita, kalau barang bisa dibawa, kan bisa dipegang. Ya kan tidak? Jasa tidak bisa. Misalnya Anda perbaiki motor di bengkel.
Harus ada motornya, harus ada montir atau tukang perbaiki motor bengkel tersebut. Setelah pulang, nggak bisa itu tukang bengkelnya mau Anda bawa pulang. Pelayanannya sudah selesai. Yang Anda nikmati adalah motornya menjadi bagus. Ya kan tidak? Jadi ciri barang itu bisa dipegang, diraba, dibawa kemana-mana. Sedangkan ciri daripada jasa ini adalah bisa Anda nikmati, tetapi Anda tidak bisa meraba, tidak bisa Anda pegang. Tetapi kemudian ciri yang kedua jasa adalah dikonsumsi bersamaan dengan barang dan jasa tersebut. Misalnya Anda kirim uang ke bank, uangnya dikirim, hanya Anda menyimpan resinya. Nggak mungkin uangnya Anda bawa pulang lagi, ya kan tidak? Tapi ketika sudah terjadi proses teller memproses pengiriman jasa, ada uangnya, itulah yang Anda beli jasa pengiriman atau transfer uang. Paham kan tidak? Paham? Ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, harus Anda bisa membedakan apa itu jasa dan apa itu barang. Nah, kemudian alat-alat produksi, faktor produksi itu berupa apa? Modal. Modal itu bisa berupa modal pribadi atau pinjaman, atau bisa berupa barang ataupun mesin. Kalau bisa berupa hutang. Kalau hutang itu harus ada jaminan di bank. Ya kan tidak? Kalau faktor produksi yang lain ada tenaga kerja, sumber daya manusia dan sumber daya alam, tenaga kerja seperti itu. Nah, terbatasnya alat pemuas kebutuhan manusia, sementara kebutuhan itu tidak terbatas, yang mendorong manusia melakukan pilihan yang bersifat individu maupun kolektif. Nah, itu kalau kita sebut pilihan, choice. Manusia itu harus melakukan pilihan, ya kan tidak? Banyaknya kebutuhan tidak mungkin semua terpenuhi. Bisa saja misalnya membeli barang, tidak ada barang ini tetapi ada barang pengganti, bisa Anda gunakan. Itu Anda melakukan pilihan, ya kan tidak? Misalnya Anda mau beli kesukaan Anda, misalnya makanan ringan, tidak ada keripik singkong, ganti keripik keladi. Bisa kan tidak? Bisa. Anda mengadakan pilihan terhadap jenisnya. Kemudian terhadap kebutuhannya juga Anda harus memilih. Misalnya mana yang kebutuhan pokok didahulukan, kebutuhan sekunder bisa nomor 2, kebutuhan tersier bisa nomor terakhir. Atau kata di inferior, esensial, normal, dan superior. Misalnya seperti itu ya. Kemudian dalam setiap kegiatan ekonomi baik memproduksi maupun mengkonsumsi menggunakan barang dan jasa itu, setiap pelaku kegiatan ekonomi harus membuat pilihan. Tadi dikatakan choice, pilihan. Agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efisien dengan mewujudkan kesejahteraan yang maksimal. Pasti semua sudah pernah mendengar ya, konsumsi, produksi. Produksi itu apa? Hah? Ada lagi? Produksi adalah? Benar. Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Produksi adalah menciptakan barang dan jasa. Produksi adalah masukkan bahan baku, diolah, diproses menjadi barang jadi. Output yang berubah bentuk menimbulkan nilai lebih yang menghasilkan keuntungan. Misalnya apa? Barang mentahnya adalah kedelai. Diproduksi, diolah, bahan bakunya kedelai ya, diproduksi, diolah. Outputnya, keluarannya menjadi apa? Tempe atau tahu. Jadi ketika bahan mentah berbeda dengan inputnya barang mentah, bahan bakunya, outputnya, keluaran harus berubah bentuk. Tadi menjadi tempe atau tahu. Itu berarti melakukan proses produk. Tapi kalau tidak berubah bentuk berarti tidak. Kalau ibu bilang, misalnya ada pertanyaan, coba berikan contoh produksi. Anda cuma menyebutkan, coba berikan contoh Anda memproduksi barang, misalnya. Anda menyebutkan produksi tahu, tetapi tidak lengkap. Misalnya harusnya kan Anda menyebutkan memproduksi tahu, berarti ada bahan bakunya kedelai. Barang jadinya, outputnya adalah
tahu atau tempe. Itu baru benar. Ya kan tidak? Diingat bahwa kalau produksi itu bahan bakunya berbeda dengan yang sudah jadi. Misalnya apalagi? Buah merah menjadi obat buah merah. Kemudian kulit buaya menjadi dompet kulit buah. Singkong menjadi keripik singkong, misalnya markisa menjadi sirup markisa. Bahan bakunya kan berbeda. Tadi misalnya markisa keluar menjadi sirup markisa. Misalnya kain menjadi diolah, diproduksi menjadi pakaian jadi, konveksi ya itu namanya. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Misalnya kalau yang banyak itu di Jawa apa? Tebu diproduksi menjadi gula. Jagung diproduksi menjadi tepung maizena. Kalau misalnya tidak berubah bentuk berarti tidak melalui proses produksi, hanya menjual bahan baku saja. Misalnya menjual pisang, menjual singkong, itu berarti dia tidak memproduksi karena tidak ada proses pengolahan, ya kan? Kalau konsumsi apa? Iya, pemakai atau pengguna. Nah, jadi hari-hari Anda memakai barang berarti Anda mengkonsumsi barang tersebut. Jadi dalam kegiatan ekonomi itu juga kita harus melakukan choice, pilihan, karena sumber dayanya terbatas. Kalau tidak melakukan pilihan, kemungkinan akan memperbesar kebutuhannya tidak terpenuhi atau pengeluarannya semakin besar. Mengapa kita melakukan pilihan itu? Tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, ya kan tidak? Misalnya barang ini mahal, ada barang murah tetapi kegunaannya sama. Anda memilih barang yang murah tetapi kegunaannya maksimal. Seperti prinsip ekonomi kemarin kita bahas kan, dengan pengeluaran sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil maksimal. Misalnya apa? Beli buku di Eropa harga 5.000, Himalaya 10.000. Anda membeli yang mana? Yang 5.000 karena kegunaannya sama. Berarti lebih efektif. Pilihan dalam konsumsi ini bertujuan menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk mendapatkan sumber daya berupa barang dan jasa yang memberi kepuasan maksimum. Jadi pilihan ini tujuannya apa? Supaya kebutuhannya kita terpenuhi berdasarkan kemampuan pendapatan kita untuk memenuhi barang dan jasa. Nah, kita lihat pengusaha atau pemilik perusahaan itu dalam menjalankan kegiatannya, dia berupaya mencari keuntungan yang maksimal. Itu memang tujuan perusahaan adalah memperoleh profit maksimum profit. Dengan membuat pilihan atas jenis barang atau jasa yang akan dijual. Berikut jenis-jenis dan jumlah faktor produksi yang digunakannya. Misalnya begini, kita mau memproduksi barang, kita memilih bahan bakunya itu yang efektif dengan harga murah tetapi tidak mengurangi kualitas. Tenaga kerjanya juga nanti yang efektif. Misalnya memproduksi apa gitu. Lulusan apa yang kita gunakan harus linear dengan pekerjaan. Nah, dengan bahan bakunya minimum, faktor produksi juga minimum pembiayaannya, otomatis dengan mencari profitnya maksimum, itu akan tercapai keuntungan. Iya kan tidak? Coba bayangkan, kalau Anda jual memproduksi barang, bahan bakunya itu udah mahal. Tenaga kerjanya juga udah mahal. Kemudian ada jual di bawah harga biaya daripada bahan baku dan tenaga kerja, otomatis apa yang terjadi? Kerugian, ya kan tidak? Karena penjualan, pendapatan itu dikurangi modal adalah keuntungan. Tapi kalau bahan bakunya, tenaga kerjanya saja sudah tinggi, baru dijual murah, pasti Anda mengalami kerugian, ya kan tidak? Dalam penjualan, pengusaha akan menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak. Jadi kalau kita memproduksi barang, kita bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang paling banyak. Sedangkan penggunaan faktor-faktor produksi yang ditentukan
dengan kombinasi faktor produksi dengan meminimumkan biaya. Maksudnya tadi itu, kita menjual dengan harga yang paling menguntungkan, ya kan? Kita kira yang sudah memenuhi syarat daripada modal tadi sudah melampaui untuk memperoleh keuntungan. Tetapi kita menggunakan faktor produksi serta modalnya tadi adalah minimum supaya keuntungan dikurangi modal pendapatan dikurangi modal adalah keuntungan. Kalau modalnya pendapatannya tinggi, modalnya kecil berarti untungnya besar. Tetapi kalau modalnya saja besar, pendapatannya sedikit, otomatis Anda kerugian. Ya kan tidak? Karena pendapatan dikurangi modal. Ya kan tidak? Tenaga kerja masuk di dalam tadi pembiayaan modal, ya. Masalah membuat pilihan dalam kegiatan pemerintah. Ini dalam kegiatan pemerintah juga ada pilihan juga terhadap sumber daya yang terbatas, ya. Kemudian diatur penggunaannya, memaksimalkan tujuan pemerintah dan mengatur kegiatan ekonomi individu maupun perusahaan. Nah, faktor penggerak kegiatan ekonomi itu ada kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas. Mungkin di pertemuan awal pun Ibu sudah singgung bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sampai dia meninggal di liang lahat pasti ada kebutuhan. Tetapi alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Ya kan tidak? Anda sakit saja berobat itu adalah kebutuhan. Sampai Anda sudah dikubur di liang lahat itu baru tidak ada kebutuhan. Bayangkan. Jadi kebutuhan manusia itu tak terhingga atau tidak terbatas. Anda sudah punya HP Android, Anda kepingin HP iPhone, iya kan tidak? Iya kan tidak? Berarti keinginannya berubah-ubah, itu yang dikatakan tidak terbatas. Kemudian ada kelangkaan atau scarcity. Ketersediaannya terbatas. Apakah itu barangnya yang tidak ada ataupun berupa alat pemuas kebutuhan tadi berupa uangnya terbatas. Kemudian pilihan atau alternatif, ya kita melakukan pilihan-pilihan terhadap kebutuhan tadi, terhadap pemenuhan kebutuhan kita, ya kan tidak? Tidak mungkin semua kebutuhannya bisa kita penuhi, ya kan tidak? Pasti kita harus memilih mana yang kita penuhi terlebih dahulu, mana yang dalam jangka panjang, ya kan tidak? Atau kebutuhan primer yang mana dulu dipenuhi, kemudian sekunder, tersier, atau kebutuhan inferior, normal, superior, misalnya mana yang dipenuhi dulu. Kita melakukan pilihan untuk memenuhi kebutuhan kita sesuai kemampuan. Kemudian opportunity cost, ada biaya tetap ya, kebutuhan yang harus mengeluarkan biaya-biaya tetap, biaya-biaya opportunity, kemudian penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Konsep ekonomi itu dibedakan antara kebutuhan need dan keinginan. Yang tadi Ibu sudah katakan bahwa keinginan itu banyak tanpa harus memenuhi terlebih dahulu keinginannya. Ya kan tidak? Tetapi kebutuhan itu, kalau namanya kebutuhan ada yang pokok berarti harus terpenuhi. Kebutuhan sekunder, primer dan sebagainya itu bisa kemudian. Nah, mungkin iya, kalau kita lihat ini kegiatan ekonomi itu kita tidak lepas dari kegiatan apa saja, konsumsi, produksi, kemudian pertukaran atau perdagangan. Iya kan tidak? Mengapa? Karena kita ini pasti mengkonsumsi suatu barang. Kalau tidak mengkonsumsi suatu barang, kita bisa mati. Karena ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, ada inferior, superior, normal, dan sebagainya. Ya kan tidak? Kemudian ada produksi. Manusia itu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan. Jadi ada kaitannya tadi. Barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kemudian jikalau sudah diproduksi, otomatis untuk siapa barang tersebut diproduksi, kalau dijual menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah itu, produksi kita itu Anda nanti bisa memproduksi barang atau bisa mempunyai perusahaan. Kemudian perdagangan. Kalau perdagangan itu
Kegiatan ekonomi itu pertukaran. Bisa kalau dulu pertukaran barter, barang dengan barang. Kalau sekarang kita sebut barter zaman dulu. Kalau sekarang pertukaran itu yaitu pertukaran antara barang dengan barang dengan uang, ya kan tidak? Nah, barang dengan uang. Nah, kalau dilihat diagram sirkulasinya itu yaitu kalau penerimaan itu ada barang dan jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Yang mana perusahaan itu dia memproduksi suatu barang. Ya, pasar faktor produksi. Nah, tadi itu adalah bagaimana memproduksi barang dengan menggunakan tenaga kerja, modal, sumber daya manusia, dan sebagainya. Kemudian ada masyarakat membeli barang. Kemudian nanti perputaran uang itu masyarakat menyimpan di bank, menghimpun dana di bank, seperti itu. Ada perusahaan memproduksi suatu barang, rumah tangga dia membeli barang tersebut. Iya kan tidak? Iya. Nah, prinsip dasar ekonomi itu apa saja prinsip dasar ekonomi? Kalau kita lihat prinsip dasar ekonomi itu yaitu memenuhi permintaan yang tak terbatas sementara faktor produksi yang tersedia terbatas, yaitu adanya minimum input dan maksimum output, yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil maksimal. Misalnya apa? Yaitu Anda membeli buku di toko Ropan 5.000, di toko Himalaya 10.000, kegunaannya sama, kualitasnya sama. Anda membeli yang mana? Yang 5.000. Berarti Anda sudah melakukan prinsip ekonomi dengan minimum input. Minimum input berarti pengeluarannya sedikit dengan maksimum output, dengan kegunaannya paling banyak, kualitasnya bagus, paling bagus. Nah, itu terhadap permintaan pertukaran produksi barang dan jasa. Itu prinsip-prinsip dasar ekonomi, yaitu patokan perilaku ekonomi dalam perekonomian mengarahkan bertindak dan berkesesuaian dengan apa yang diharapkan oleh pelaku ekonomi dengan mengambil keputusan. Kalau kita sudah menerapkan prinsip dasar ekonomi, berarti kita sudah mengambil keputusan. Anda tadi melihat ada harga buku dengan harga 10.000 dengan harga 5.000. Anda memutuskan harga 5.000. Berarti ada keputusan sehingga Anda melakukan prinsip ekonomi. Nah, menurut Gregory Manske mengidentifikasi 10 prinsip ekonomi ke dalam 3 bagian. Kalau kita lihat ini, bagaimana kita membuat keputusan itu bagian pertama, yaitu kita harus melakukan menuju perdagangan. Artinya kita harus melakukan perdagangan, kita membeli atau menjual barang. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu, yaitu membeli barang tadi dengan harga 10.000 dan 5.000 dengan dapat buku, tetapi kualitasnya sama. Berarti ada pengorbanan berupa uang. Orang rasional berpikir secara bertahap. Ya. Memang kita itu berpikir secara bertahap, tidak bisa serta-merta gitu. Dalam menentukan pilihan kita juga bertahap, tidak mungkin langsung semua kebutuhan kita hari ini juga terpenuhi semua. Tetapi kita memilah mana kebutuhan pokok, primer, sekunder, atau kebutuhan inferior, normal, superior, dan sebagainya. Jadi kita pilah-pilah kebutuhan juga secara bertahap. Jadi semuanya tidak serta-merta. Nah, kita bereaksi terhadap insentif. Artinya ketika kita mendapatkan barang sesuatu, otomatis kita akan mengeluarkan biaya atau berupa uang. Bagaimana orang-orang berinteraksi, perdagangan dapat menguntungkan semua pihak. Iya kan tidak? Pembeli itu memperoleh barang, penjual adalah memperoleh keuntungan. Mereka berinteraksi sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan saling mempengaruhi. Pasar itu biasanya sebagai tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi tempatnya di pasar karena lengkap, ada penjual dan ada pembeli. Ada di situ pengorganisasian. Pengorganisasian berasal dari kata organisasi. Organisasi adalah suatu
sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Jadi ada 4 unsur di dalam organisasi. Sistem, kesatuan aktivitas kerjasama, sekelompok orang, ada tujuan. Kalau individu bukan organisasi. Individu tetap individu. Kalau di dalam organisasi harus memuat 4 unsur. Sistem, ada aktivitas kerjasama, ada sekelompok orang, dan ada tujuan. Nah, sistem sendiri apa? Ibu merujuk pada Kister Abernathy. Sistem adalah satu kesatuan yang holistik, menyeluruh, yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian, dan masing-masing bagian mempunyai ciri dan batas tersendiri, serta masing-masing bagian itu saling ketergantungan. Itu adalah sistem. Jadi, misalnya dalam perusahaan itu ada bagian pemasaran, produksi, keuangan. Misalnya bagian pemasaran, ada orang memesan barang, kemudian langsung mengkomunikasikan kepada bagian produksi untuk menyiapkan barang. Bagian keuangan menerima hasil uang, misalnya seperti itu ya. Berarti ada bagian. Jadi di pasar itu sudah lengkap. Ada perusahaan, ada masyarakat, dan sebagainya. Pemerintah dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Jadi mekanisme pasar itu ada di tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja? Ini pertama, standar hidup suatu negara tergantung tingkat produksi negara tertentu. Iya, negara berkembang berbeda dengan negara maju, ya kan tidak? Mereka sudah sejahtera. Mungkin negara berkembang masih belum, tingkat kesejahteraannya belum tinggi, sedangkan negara maju dia sudah sejahtera. Harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Iya. Mengapa? Berarti ada surplus, ada pendapatan, uang beredar banyak. Tetapi kalau defisit, pendapatan berkurang, berarti jumlah uang keluar yang banyak, masuknya sedikit. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek dan inflasi dan pengangguran. Masyarakat itu kalau dalam jangka masyarakat negara berkembang, dia menghadapi menuju perdagangan dalam jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Terjadi inflasi, kenaikan harga, dan pengangguran. Nah, mungkin bahasan kita, materi kita ya sampai di sini. Mungkin ada yang mau tanya, silakan bertanya. Ada yang mau tanya, silakan. Ibu kasih waktu untuk bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, kalau mungkin nanti ada yang mau didiskusikan, silakan Anda chat atau di grup manajemen teori ekonomi mikro. Mungkin pertemuan hari ini sampai sekian. Nanti minggu depan kita jumpa lagi ya dengan Ibu Riani Thomas ya, mata kuliah teori ekonomi mikro ya. Sekian.